wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidya Anggraini dengan NIM 19063. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan switching tegangan menengah. Pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan switching atau pemutus rangkaian tegangan menengah adalah proses yang melibatkan perencanaan, instalasi, dan pengujian peralatan switching pada sistem distribusi tenaga listrik dengan tegangan menengah, yaitu antara 1 kV hingga 35 kV. Paling umum adalah 20 kV. Tujuan utama pemasangan switching pada tegangan menengah yaitu pertama ada mengontrol aliran listrik, di mana switching pada tegangan menengah digunakan untuk mengontrol aliran listrik ke beban tertentu, sehingga dapat mengatur penggunaan listrik secara efektif. Yang kedua yaitu mengisolasi beban, di mana switching pada tegangan menengah dapat digunakan untuk mengisolasi beban tertentu pada sistem listrik, sehingga dapat mencegah gangguan pada beban lain. Ketiga, meningkatkan keandalan, di mana pemasangan switching pada tegangan menengah dapat meningkatkan keandalan sistem listrik dengan memungkinkan pengoperasian beban secara independen. Yang keempat, yaitu mengurangi kerusakan, di mana switching pada tegangan menengah dapat mengurangi kerusakan pada peralatan listrik yang memungkinkan pengoperasian peralatan secara terkendali. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi pemasangan switching pada tegangan menengah dapat meningkatkan efisiensi sistem listrik dengan memungkinkan penggunaan listrik secara efektif dan mengurangi kerugian energi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke peralatan switching tegangan menengah yang umum digunakan. Yang pertama ada Lodge Break Switch atau pemutus rangkaian yang dirancang untuk memutus dan menghubungkan arus beban pada kondisi normal. Yang kedua ada Fuse Cutout atau pemutus rangkaian yang menggunakan sikring untuk melindungi peralatan dari arus hubung singkat. Yang ketiga ada recloser, yaitu pemutus rangkaian otomatis yang dapat membuka dan menutup kembali sirkuit beberapa kali untuk mengatasi gangguan sesaat. Yang keempat ada sectionalizer, yaitu pemutus rangkaian yang bekerja sama dengan recloser untuk mengisolasi bagian jaringan yang mengalami gangguan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pelaksanaan pembangunan dan pemasangan. Pertama kita akan melakukan perencanaan, di mana kita akan melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini yaitu menganalisis kebutuhan daya, lokasi pemasangan, dan konfigurasi jaringan. Selanjutnya ada desain teknis, di mana kita akan membuat gambar instalasi, perhitungan kebutuhan material, dan spesifikasi peralatan. Selanjutnya ada penyusunan RAB, yaitu menghitung perkiraan biaya pembangunan dan pemasangan. Yang kedua, persiapan, yaitu pengadaan material, di mana kita akan memastikan kesediaan peralatan dan material yang sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, ada penyediaan tenaga kerja, yaitu kita harus menyiapkan tenaga ahli yang berkompeten dalam pemasangan dan pengujian peralatan switching. Yang ketiga ada pembuatan dokumen, yaitu kita akan menyusun prosedur kerja SOP dan form terkait. Yang ketiga yaitu pemasangan, di mana kita akan melakukan pemasangan tiang, di mana pemasangan tiang sesuai dengan standar dan konstruksi yang menopang diperlukan. Yang kedua ada pemasangan konduktor, yaitu menarik dan memasang kabel tegangan menengah dengan benar sesuai dengan desain. Yang ketiga ada pemasangan peralatan switching, yaitu kita akan memasang LBO, LBS, VCO, recloser, dan sectionalizer pada lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan menyambung kabel, yaitu dengan kita akan melakukan penyambungan kabel dengan benar dan aman. Selanjutnya penyambungan grounding, di mana kita akan memastikan sistem pembumian terpasang dengan baik dan aman. Keempat, kita akan melakukan pengujian. Setelah kita melaksanakan pemasangan, kita akan mengujinya.
Yaitu pertama ada uji isolasi, yaitu kita akan menguji isolasi kabel dan peralatan dalam kondisi baik. Selanjutnya ada uji kontinuitas, yaitu memastikan koneksi antar komponen terhubung dengan baik. Selanjutnya ada uji fungsional, yaitu menguji kinerja peralatan switching dalam berbagai kondisi. Yang keempat ada uji proteksi, yaitu memastikan sistem proteksi berfungsi dengan baik untuk mengatasi gangguan. Selanjutnya ada operasi dan pemeliharaan, yaitu pelatihan operator, di mana kita akan memberikan pelatihan kepada petugas tentang pengoperasian dan pemeliharaan peralatan. Kedua, ada pemeliharaan rutin, yaitu melakukan pemeliharaan berkala untuk menjaga kinerja peralatan. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem secara keseluruhan. Kita melakukan pemasangan ini, tentu kita akan mengutamakan keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan prioritas utama dalam setiap tahapan pembangunan dan pemasangan peralatan switching tegangan menengah ini. Petugas harus menggunakan alat pelindung diri APD yang sesuai, mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan, dan memastikan lingkungan kerja aman. Peralatan switching tegangan menengah memiliki peran penting dalam menjaga keandalan sistem distribusi tenaga listrik. Dengan adanya peralatan ini, gangguan pada jaringan dapat diisolasi dengan cepat dan pasokan listrik ke konsumen dapat dipulihkan secepat mungkin. Contoh penerapan yaitu pemasangan peralatan switching tegangan menengah sering ditemukan pada jaringan distribusi 20 kV yang merupakan jaringan primer distribusi tenaga listrik. Peralatan ini juga dipasang pada gardu distribusi untuk melindungi peralatan dari gangguan yang memungkinkan terjadinya pada jaringan. Mungkin terima kasih. Demikian presentasi saya pada kali ini. Saya Nurwidia Anggraini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.